Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait equalization histogram, low pass, high pass filtering, dan PCA dari tugas penginderaan jauh dengan dosen pengampu Bapak Vendra Dwi Ramadan STMT dengan anggota saya sendiri Rizka Novianti dan rekan saya Rahma Indra Azhar dan Naila Febraningsi. Next. Adapun peran ekualisasi histogram, filtering, dan PCA dalam processing dan ekstraksi data. Yang pertama ada ekualisasi histogram untuk meningkatkan kualitas visual citra dengan memperbaiki kontras sehingga informasi objek dapat diinterpretasi dengan lebih jelas. Yang kedua, filtering termasuk tahap processing karena berfungsi mengurangi noise dan menunjukkan detail penting pada citra sebagai persiapan untuk analisis ekstraksi. Yang terakhir ada PCA untuk mereduksi dimensi data dan mengekstraksi informasi utama dari citra motoris rektal agar analisis menjadi lebih efisien. Next. Equalization histogram. Histogram equalization atau HE adalah teknik peningkatan kualitas citra dalam penginderaan jauh yang bertujuan untuk meningkatkan kontras citra dengan mendistribusikan ulang nilai digital number agar tersebar lebih merata pada seluruh rentang intensitas sehingga perbedaan tonal antar objek menjadi lebih jelas. Next. Ada mekanisme equalization histogram. Yang pertama menyusun histogram citra awal, yang kedua menghitung fungsi distribusi kumulatif atau CDF, yang ketiga ada mentransformasikan nilai DF berdasarkan CDF, yang terakhir ada menghasilkan citra dengan kontras lebih tinggi. Next. Kegunaan dalam penginderaan jauh yang pertama ada meningkatkan kontras citra, yang kedua mempermudah interpretasi visual objek permukaan bumi, yang ketiga mendukung proses pemetaan dan digitasi, yang keempat mengoptimalkan citra dan dengan kualitas radiometrik rendah, yang terakhir ada tahap pra pemrosesan sebelum analisis lanjutan. Next. Adapun aplikasi dan studi kasus, pada gambar di samping terdapat data sebelum di mana citra itu kurang jelas pada wilayah perkotaan dan setelah dilakukan equalization histogram, data itu sudah jelas dan kontras warnanya itu juga berubah yang di mana digital numbernya itu sudah tersebar merata di area perkotaan sehingga detail objek perkotaan tampak lebih jelas. Oke, next selanjutnya dipresentasikan oleh Rahma. Oke, jadi di sini saya akan membahas terkait filtering. Yang pertama itu ada definisi dan konsepnya. Jadi filtering ini adalah teknik pengolahan citra untuk mengurangi noise atau menonjolkan fitur dengan memanfaatkan nilai piksel di sekitarnya, sehingga citra lebih jelas dan siap dianalisis. Next. Sini ada mekanisme atau cara kerjanya. Filtering ini bekerja dengan menggeser jendela kecil ke seluruh citra untuk menghitung nilai piksel baru. Proses ini digunakan untuk menghaluskan, menajamkan, atau mengurangi noise sehingga citra menjadi lebih bersih dan siap dianalisis. Next. Sini ada kegunaan utamanya. Yang pertama itu mengurangi noise akibat sensor, atmosfer, atau kondisi perekam. Yang kedua memperhalus citra agar objek tampak lebih jelas. Yang ketiga menajamkan batas objek seperti jalan, sungai, atau bangunan. Yang keempat meningkatkan keterbacaan citra sebelum proses lanjutan. Klasifikasi, segmentasi, ekstraksi fitur. Next. Di sini ada aplikasi dan studi kasusnya. Contoh aplikasinya itu peningkatan kualitas citra kawasan perkotaan yang padat bangunan. Penerapannya itu filtering diterapkan untuk mengurangi noise pada citra sehingga detail bangunan atap dan batas antar objek menjadi lebih jelas. Nah, sebelum filtering, detail bangunan dan struktur kawasan itu belum terlihat jelas. Sedangkan setelah filtering, kualitas citra meningkat sehingga bangunan dan jalan tampak lebih jelas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Neila. Selanjutnya ada Principal Component Analysis or PCA adalah teknik renderisasi dimensi yang digunakan untuk mengubah beberapa band citra penginderaan jauh menjadi sejumlah komponen baru yang lebih sedikit namun tetapi mewakili sebagian informasi pentingnya. Jadi dengan PCA ini, renderisasi antar band dapat dikurangi sehingga fitur utama pada citra multispektral menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Yang pertama itu citra multiband dipresentasikan sebagai data yang struktur, kemudian nilai setiap band ini dinormalisasikan agar berada pada skala yang sebanding. Kemudian setelah dilakukan analisis variasi dan korelasi antar band untuk mengetahui informasi yang saling berulang. Kemudian dari hasil tersebut dibentuk komponen utama berdasarkan variasi terbesar. Yang terakhir itu komponen yang paling informatif kemudian dipilih dan data tersebut diproyeksikan ke dimensi yang lebih rendah sehingga lebih ringkas dan mudah dianalisis.
Selanjutnya ada kegunaan utama PCA ini. Jadi PCA ini berfungsi untuk mereduksi dimensi data, menghilangkan renderisasi dan noisy, memilih fitur paling informatif, serta menonjolkan fitur spesifik pada citra. Selanjutnya ada aplikasi dan studi kasus. Contoh aplikasinya itu untuk peningkatan visibilitas dan pemisahan area pertambangan dari vegetasi di sekitarnya. Nah, jadi contoh penerapannya itu seperti gambar di samping. Jadi PCI ini diterapkan pada citra multiband dan dikombinasikan sebagai komposit dari PCI 1 hingga PCI 3 untuk menonjolkan perbedaan spektra material tambang. Kemudian hasilnya merupakan batas area tambang bisa terlihat lebih jelas dibandingkan citra asli dan mendukung analisis konversi lahan dengan akurasi klasifikasi hingga 85%. Oke, sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada perkataan. Kesepian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.